misalnya gagal, kita coba LPDP. Kalau misalnya gagal, ya udah mungkin memang kita harus ke Korea lewat visa traveling aja gitu. Ngumpulin duit sendiri berarti, mau nggak mau kayak gitu. Itu komitmennya. Dan akhirnya aku mulailah cari tahu soal GKS ini. Dan aku juga akan coba menjelaskan sedikit di sini soal GKS. Jadi untuk GKS itu adalah Global Korea Scholarship. Dia ini beasiswa yang disediakan oleh pemerintah Korea yang dia juga dibuka untuk jalur undergraduate dan juga untuk graduate S2 dan S3. Nah, karena kemarin itu adalah eh, kesempatan aku daftar S2, jadi kemarin aku apply untuk yang graduate. Kurang lebih untuk GKS itu, seperti yang ada di layar, dia terbagi menjadi dua tipe. Yang pertama itu ada embassy track atau jalur kedutaan besar. Yang kedua itu adalah university track. Bedanya apa? Sebetulnya kurang lebih seleksinya mirip-mirip. Dokumen yang dikirimkan juga mirip. Bedanya adalah kalau misalnya embassy track, kita itu jadi akan berkompetisi dengan anak-anak Indonesia dulu. Nah, nanti dari Kedubes Indonesia punya daftarnya nih, anak-anak yang sudah diseleksi. Nah, daftarnya ini dikirimkan ke NIIED. NIIED ini tuh bisa kita bilang sebagai kayak Kemendikbud luar negeri yang dipunyai ya, yang ada di Korea gitu. Jadi tahap satunya seleksi di Kedubes, kemudian nanti tahap dua seleksi administrasi di NIIED, terus nanti berkasnya dikirim ke univ pilihan. Nah, enaknya kalau jalur embassy, kita bisa milih 3 kampus pilihan. Jadi berkasnya kita itu diteruskan ke setiap kampus. Nah, nanti diseleksi lagi tuh di tahap 3 seleksi univ. Kalau misalnya ada kampus yang nerima kita satu aja dari 3 pilihan itu, berarti kita bisa lolos sebagai awardee GKS. Nah, bedanya kalau University Track ini itu kita daftarnya ke univnya langsung, jadi nggak lewat ke Dubes. Kita ngirim berkasnya langsung ke Korea lewat pos gitu. Nanti dari univnya diseleksi, terus misalnya mereka, oh oke, kita lolos nih tahap satu. Nah, nanti tahap satu ini diteruskan dikirim ke NIIED untuk seleksi berkas tahap 2. Nanti kalau misalnya di NIIED lolos, nggak ada seleksi tahap 3 dan langsung jadi award di GKS. Kurang lebih seperti itu. Cuman kalau University Track, dia cuma bisa milih satu kampus aja, dan timelinenya itu kita ngikutin gimana kebijakan kampus. Bedanya gitu. Nah, untuk cari tahu lebih lanjut, aku udah cantumin link. Link ini penting banget untuk selalu dipantau informasinya. Kurang lebih kalau program untuk S1 itu biasanya dibuka Oktober September. Kalau misalnya untuk S2 dia dibukanya dari Februari Januari gitu. Dan guideline-nya juga ada di situ dan tiap tahun bisa sedikit berubah. Jadi aku sangat merekomendasikan untuk rutin-rutin buka. Oke, jadi sekarang aku mau coba untuk cerita gimana awal mula dari aku apply di GKS 2025 ini. Jadi di bulan Januari sampai Februari tahun lalu, itu adalah pertama kalinya aku baru banget nulis personal statement. Jadi daftar dokumen yang aku siapin itu ada personal statement, dia juga ada ketentuannya dan ada formatnya dari guideline. Ada study plan, terus ada recommendation letter. Kemarin aku kirim 2 dari BIM S1 dan juga dari guru bahasa Koreaku. Terus ada dokumen identitas diri dan akademik seperti kartu keluarga, akte kelahiran, ijazah, terus juga transkrip. Kemarin juga aku kirim topik itu semacam ujian bahasa Korea level 5. Kemudian ada sertifikat speaker seminar yang pernah aku datangi juga dan ada beberapa publikasi. Nah, untuk dokumen identitas diri dan akademik ini, mereka itu jadi normalnya minta dokumen asli. Cuman kan nggak mungkin ya kita kirim kakak akte dokumen asli terus nanti kita nggak punya dong. Nah, jadi
kita kirim fotokopinya. Nah, fotokopinya ini dia harus melalui proses terjemah karena kan beberapa akte dan kakak tuh masih dalam bahasa Indonesia ya. Kalau beberapa ijazah transkrip tergantung kampus, tapi ada yang udah provide bahasa Inggris juga, itu bisa langsung pakai. Tapi kalau masih pakai bahasa Indonesia, kita harus terjemah dulu ke penerjemah tersebut. Terus nanti kita udah dapet terjemahannya. Nah, inilah yang difotokopi. Nah, namanya dokumen fotokopi harus melalui proses legalisasi. Legalisasi oleh notaris dan kemudian dilegalisasi lagi secara hukum, secara negara gitu ya, lewat proses yang namanya apostil oleh Ditjen AHO. Nah, untuk di tahap ini, tips yang bisa aku kasih adalah sebisa mungkin persiapin lebih awal, karena benar-benar kalau misalnya ngedadak itu, kita nggak tahu apa yang bakal terjadi gitu ya. Kemarin pun aku juga sempet ada banget deg-degan ya untuk ngejar timeline dokumen, karena kemarin ketika registrasi apostil di AHU itu sempet ngedown juga sistemnya, jadi aku harus bolak-balik ke kantornya. Terus juga perhitungan hari kerja. Jadi misalnya kayak terjemah itu dia 3 sampai 5 hari kerja gitu ya. Terus ternyata kita kirimnya hari Jumat. Oh berarti jadinya 5 hari kerja ditambah Sabtu dan Minggu karena mereka nggak ngitung itu kan. Jadi ya itu harus prepare juga dari situ. Terus buat personal statement itu seautentik mungkin yang sesuai dengan cerita teman-teman, dengan personality teman-teman, dengan gaya storytelling. Jadi, kalau sedikit cerita soal personal statement, kemarin itu aku cerita tentang diri aku, tentang background aku bagaimana. Terus aku juga sempat cerita soal perjalanan gimana sih aku belajar bahasa Korea. Dan aku juga cerita aku pernah mainin drama menjadi tokoh kayak cerita apa ya, cerita rakyat dongeng dongengnya Korea itu pernah dimainin nih secara drama dan aku ceritain itu gitu. Gimana sih kita persiapannya secara tim dari awal, terus eh, banyakin latihan dan akhirnya ketika pentas banyak menerima tepuk tangan dan merasa kayak usaha aku ini terbalas dan aku merasa rasa cintaku atau rasa sukaku terhadap budaya Korea itu semakin dalam dari hari itu. Jadi kayak dibikin dengan gaya storytelling, dengan cerita-cerita yang teman punya. Dan pastikan benang merah dari past, present, dan future-nya itu nyambung. Jadi dari past itu adalah background teman-teman itu seperti apa, terus present apa yang sekarang teman-teman lagi kerjain, dan future itu kayak visi misi teman-teman itu akan seperti apa, kenapa harus kuliah di Korea, terus setelah lulus mau ngelakuin apa aja, planningnya gimana. Jadi dipastikan itu tuh nyambung. Jadi misalnya kayak kita pengen ngambil jurusan kesehatan nih, tapi background kita misalnya biologi. Nah, itu sebenarnya kan bisa disambungin, tapi apa nih gitu yang bisa membuat si tali sambungannya itu lebih kuat gitu. Apa usaha yang udah pernah kita lakuin atau yang lagi diusahain gitu gitu sekarang. Nah, kemudian juga study plan. Inti dari study plan itu sebenarnya pembacanya itu hanya ingin lihat, oh anak ini tuh udah tahu gitu. Dia kuliah, dia mau ngapain, udah tahu tantangan seperti apa yang akan dihadapi semesternya, tiap semesternya mau ngambil mata kuliah apa. Yang penting tuh kayak penerima apa ya, pemberi beasiswa tuh kayak tahu gitu. Jadi mereka nggak sembarang ngasih beasiswa ke orang yang nggak tahu mau ngapain. Tapi meskipun ini plan, namanya juga study plan, jadi teman-teman nggak perlu yang khawatir banget, aduh aku belum tahu juga nih aku mau ngambil tesis apa ya, mau ngambil judul apa ya gitu. Intinya yang penting ada arahnya aja dulu gitu. Namanya plan bisa berubah. Nah, terus banyak juga yang tanya apakah perlu pakai jasa mentoring atau proofread. Kalau dari saran aku sih sebenarnya tergantung. Kalau misalnya teman-teman punya rezeki berlebih dan ada gitu ya jasa yang memang terpercaya, oke boleh. Tapi kalau misalnya, aduh sayang deh mending uangnya untuk persiapan dokumen, ya menurut aku juga nggak apa-apa. Karena
kalau untuk proofread kita bisa minta tolong ke dosen pembimbing kita atau misalnya atasan kita buat teman-teman yang udah kerja dan bahkan bisa juga ke teman-teman dekat, teman-teman terdekat kita karena kan meskipun mereka misalnya bidangnya beda nih sama kita, kita tuh bisa minta pendapat, kalau misalnya kamu sebagai orang yang bukan dari bidangku, baca ini kira-kira enak nggak gitu, alurnya enak nggak dibaca, mudah dimengerti atau enggak, kayak gitu. Oke, dan di tanggal 25 Februari itu akhirnya aku finalisasi dokumen aku dan aku kirim ke Kedubes. Waktu itu tuh dibukanya lewat Google Form. Jadi dari situ tinggal kayak kita susun dokumennya, terus isi data diri dan submit. Itu di bawah adalah sedikit dokumentasi ketika aku mengejar menulis personal statement. Itu lagi perjalanan dari Jakarta mau ke Bandung. Karena ya namanya waktu itu juga aku lagi kerja, jadi bener-bener kayak kalau ada sisa waktu, ya udah gitu manfaatin untuk ngedraft. Terus yang sebelahnya recommendation letter dari guru bahasa Korea aku. Dan akhirnya di tanggal 5 Maret, aku dapat email untuk panggilan interview dari Kedubes. Itu bener-bener ketika aku baca itu, aku beneran tangan aku langsung dingin, langsung kayak deg-degan banget karena aku tahu dari cerita-cerita sebelumnya untuk bisa sampai tahap lolos dokumen screening ke Dubes itu bukan suatu hal yang mudah karena saingan kita se-Indonesia itu banyak banget sampai beratus-ratus orang. Jadi di situ beneran yang kayak, oh, oke, oke, oke. Ada nih jalannya nih, mudah-mudahan bisa gitu. Meskipun waktu itu juga aku ketar-ketir karena aku sedikit punya trauma sama interview dari pengalaman sebelumnya selalu gagal di interview. Jadi tapi ya udah deh waktu itu kayak ya udah coba aja dulu. Dan akhirnya dari tanggal 5 ke tanggal 11 tuh kan itu kurang lebih cuma seminggu persiapan interview. Akhirnya ya udah aku coba sebisa aku aja. Waktu itu aku sempet kayak kepikiran apa coba siapin bahasa Korea ya. Tapi nggak kali ya, nggak akan ditanya kali ya pakai bahasa Korea, bahasa Inggris aja kali ya gitu. Daripada aku nyiapin bahasa Inggris dan bahasa Korea tapi nggak maksimal, jadi ya udah deh aku siapinnya bahasa Inggris aja yang penting maksimal gitu kan. Nah, itu di gambar yang sebelah kanan itu adalah persiapan aku ketika interview, ketika aku latihan interview. Jadi aku bikin kayak list pertanyaannya apa aja yang mungkin keluar, terus siapin jawabannya apa. Tidak harus dihafal, tapi yang penting kita tahu poin-poinnya apa aja nih gitu kan. Dan waktu itu akhirnya interviewnya sebentar, cuma 10 menit karena banyak juga ternyata peserta lain yang interview. Jadi interviewnya tuh eh, kita sendiri dan dari orang kedubesnya ada 3 orang, 2 orangnya orang Korea dan 1 orangnya orang Indonesia. Dan waktu itu lewat Zoom kan, ditanya tentunya kayak perkenalan diri, kemudian ditanya visi dan misi, abis lulus mau ngapain, terus abis itu ditanya gimana caranya kamu beradaptasi nanti di Korea, terus ditanya juga riset apa yang mau dilakuin, dan jujur pas awal interview mereka langsung menyambut aku dengan bahasa Korea. Jadi langsung annyeonghaseyo. Aku sudah expect kayak good afternoon, good evening, tapi ternyata disambutnya dengan annyeonghaseyo. Jadi aku di situ sedikit kaget kan kayak dan mereka langsung ini kayak annyeonghaseyo terus kayak bla bla bla. Oke, kita langsung mulai ya interviewnya pertanyaan pertama gitu. Pakai bahasa Korea dan aku agak ini aku harus jawab pakai bahasa Korea atau bahasa Inggris gitu. Terus akhirnya aku coba tanyakan, maaf gitu, kalau misalnya jawabnya pakai bahasa Inggris nggak apa-apa nggak gitu. Terus mereka eh jawab aja pakai bahasa Korea sebisanya kalau mau skornya bagus gitu. Terus kayak waduh pressure 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 gitu. Dan akhirnya ya udah akhirnya awal-awal tuh aku sempet jawab pakai bahasa Korea, tapi aku nge-freeze dan aku kayak
ngeblank daripada aku nggak maksimal dan makan durasi. Jadi ya udah kita kembali lagi ke jalan yang benar menggunakan bahasa Inggris. Tapi mereka tetap nanya pakai bahasa Korea. Kalau dari orang kedubes yang orang Koreanya sebenarnya nanyanya lebih ke pertanyaan umum. Tapi kalau dari orang Indonesianya, aku sempat ditanya yang lebih detail. Kayak apa yang aku tuliskan di personal statement itu beneran ditanyain secara detail gitu. Kayak kenapa kamu mau meneliti ini? Tentunya kan pasti akan beda ya. Kayak Indonesia itu kayak negara kepulauan. Meskipun punya latar belakang yang mirip sama Korea, tapi pasti akan berbeda kan gitu. Jadi kalau tips yang bisa aku kasih di tahap interview adalah yang pertama pasti latihan, latihan, dan latihan supaya kita lebih terbiasa sama berbagai macam pertanyaan dan kita udah kayak apa ya, jawabannya tuh lebih mengakar gitu. Oh, aku ngejawabnya arahnya ke sini, ke sini, ke sini gitu. Dan tips yang kedua adalah healthy mindset tentang interview. Kadang yang bikin deg-degan itu interview itu kayak rasanya kita dijudge gitu kan. Tapi aku lebih suka melihat interview itu sebagai proses pengenalan gitu. Kayak orang yang blind date terus kayak misalnya ketemu, oh ya udah kita saling kenal gitu kan. Mereka juga ingin kenal kita dan kita juga itu tuh bisa menjadi kesempatan kita untuk kenal mereka juga. Dan sampaikan dengan confidence karena itu cerita tentang teman-teman gitu. Teman-teman yang paling tahu diri teman-teman sendiri. Dan pertanyaannya pasti akan seputar personal statement dan study plan. Jadi dengan menguasai dokumen itu udah cukup. Yang penting kita tahu arahnya, kita tahu kalau misalnya ditanya ini detail, kita bisa kasih jawaban gitu. Dan karena ini program GKS, lagi-lagi ini berkaitan dengan Korea, jadi sebisa mungkin kalau misalnya dapat kesempatan interview, kasih unjuk kemampuan bahasa Korea teman-teman meskipun cuma sedikit. Karena mereka pun akan sangat mengapresiasi usaha kita. Dan akhirnya di tanggal 14 Maret, setelah 3 hari ya kurang lebih, dari tanggal 11 ke tanggal 14, aku bener-bener overthinking parah dan kayak hopeless lagi, kayak traumaku datang, kayak ibaratnya kayak, aduh, aduh aku ngerasa undeserving banget karena mereka mungkin expect aku pakai bahasa Korea tapi aku jawabnya pakai bahasa Inggris gitu. Tapi ternyata alhamdulillah di tanggal 14 Maret itu aku dapat pengumuman untuk lolos. Jadi interview di Kedubes itu lolos dan mereka akan meneruskan berkas aku ke NIID. Nah, tapi di sini mereka minta hard file. Jadi dokumen-dokumen yang udah kita siapin dan sudah diapostil tentunya itu disusun seperti gambar yang bisa dilihat itu dokumennya banyak banget dan kita labelin satu-satu gitu kan. Masukin ke map dan akhirnya aku kirimin langsung ke Kedubes karena kebetulan waktu itu lagi domisili di Jakarta jadi alhamdulillah semuanya juga dipermudah gitu. Dan dari bulan Maret, April, terus ke Mei, nggak ada apa-apa sih. Itu beneran kayak full aja aku kembali ke rutinitas aku, fokus lagi, fokus kerjaan, dan waktu itu juga lagi Lebaran. Jadi bener-bener ya udah gitu. Meskipun ada banget gelisahnya, tidak tidak ada hentinya gitu. Jadi waktu itu tanggal 1 Mei di websitenya GKS muncul tuh kayak pengumuman mereka ngerilis daftar-daftar yang lolos tahap 2. Jadi di tahap 2 ini cuma seleksi berkas aja oleh NIID dan alhamdulillah ada nama aku juga di situ. Nah, jadi dari sini mereka cuma ngasih tahu aja, oke berkas kalian kami kirimkan ke univ pilihan. Dan di sini juga mereka kayak memberikan arahan untuk selalu standby by email maupun by phone karena bisa jadi setiap univ akan minta interview lagi gitu. Seperti case-nya yang aku, jadi kemarin aku pilih 3 kampus, Seoul National University, Korea University, sama Inje University. Dan aku waktu itu beneran lagi random banget
kayak aku ngecekin spam box, terus tiba-tiba, loh, kok ada email dari Inja University gitu kan? Aku cek, ternyata panggilan interview itu beneran kayak, untungnya masih H-2 gitu kan dari interviewnya. Jadi beneran yang kayak, waduh, hampir aja lepas gitu kan, kalau misalnya nggak iseng ngecek spam box. Ternyata ada panggilan interview di tanggal 21, dan akhirnya interview lah di tanggal 21 itu. Belajar dari interview sebelumnya, di kali ini aku benar-benar, oke, mungkin kita harus menyiapkan interview pakai bahasa Korea gitu. Dan udah akhirnya interview, cuman dari NU sama Korea University itu nggak ada ngehubungin apa-apa kan. Jadi aku juga di situ semakin digantung, semakin dibuat gelisah. Ada kayak nggak ada pemberitahuan apa-apa, apa kayak udah otomatis diskualifikasi dan lain sebagainya gitu. Tapi ternyata memang SNU dan Korea University itu kebetulan untuk major yang aku ambil, Public Health, mereka emang nggak ada interview. Nah, jadi untuk tips di tahap ini adalah selalu standby by phone, karena case temen aku juga ada yang tiba-tiba ditelepon langsung gitu, lewat HP. Jadi pas habis sholat maghrib, dia tiba-tiba ada telepon masuk dan langsung diangkat. Ternyata itu dari university. Jadi memang beda-beda juga. Jadi harus tetap standby. Dan di fase ini juga boleh banget dianjurkan kalau misalnya udah ada research interest atau profesor yang kita tuju, kita bisa kirim CV dan juga guideline sesuai guideline GKS. Terus kita kayak approach profesornya, saya tertarik dengan research profesor di bidang ini, terus saya punya background seperti ini, kayak gitu. Dan tentunya di fase ini, karena memang penuh ketidakpastian ya, seperti hidup. Jadi eh, pastikan juga kalau misalnya teman-teman kesam apa ya, suatu hari dapat kesempatan untuk di fase ini juga untuk stress management dan terus berdoa, berusaha dan juga berserah. Dan seperti yang aku bilang di fase down ini pasti ada juga kayak tiap hari ada banget rasa deg-degannya, tiap hari pasti kayak berdoa, ya Allah, kalau misalnya ini emang baik untuk aku, untuk agamaku, untuk kontribusi ke manusia, tolong mudahkan jalannya, tolong berkahi prosesnya, tolong sukseskanlah usahaku. Izinkan aku untuk bisa melihat bagian bumimu yang lain. Karena memang ini sudah mimpi dari selama itu dan selalu aku panjatkan doanya setiap tahun. Tapi kalaupun memang ini bukan hal yang baik buat aku, tolong buat aku ikhlas menerimanya. Tolong beri aku ganti yang jauh lebih baik dan jangan buat aku menyerah sama mimpi aku. Itu sih bener-bener kalau misalnya ngedown terus berdoa, bener-bener yang kayak gitu. Kayak tidak berdaya seperti itu. Nah, akhirnya di akhir Mei itu ada email masuk dari Korea University, dan di situ aku baca, aku lagi makan siang di kantor, alhamdulillah lolos. Dan di situ beneran yang kayak deg-degan, excited, terus tiba-tiba aku nggak nafsu makan. Padahal lagi makan. Cuman tahu kan kalau teman-teman lagi makan terus tiba-tiba deg-degan atau misalnya lagi excited gitu tiba-tiba hilang aja gitu nafsu makan. Dan ya udah, oh oke, dapat nih ternyata Korea University kayaknya. Oh oke, bisa nih, jadi nih kan gitu ke Seoul gitu. Terus akhirnya di tanggal 5 Juni dapat lagi email dari SNU dan juga dari INJ, dan alhamdulillah ternyata eh, acceptance juga dari ketiganya. Dan dari situ masuklah ke masa sedikit menunggu lagi. Jadi dari email kampus sampai ke tanggal 4 Juli. Oh enggak. Jadi email kampus tuh kan 5 Juni nih, kayak pengumuman penerimaan kampus. Kalau nggak salah tanggal 13 apa pertengahan Juni gitu. Kita tuh ngirim ngirim ini email ke GKS, ke NIID,
kampus mana yang akhirnya kita pilih gitu dari yang diterima itu. Nah, setelah ngirim email, nanti dari GKS-nya memproses gitu kan secara administrasi dan lain sebagainya. Dan mereka akhirnya ngerilis pengumuman final di tanggal 4 Juli. Dan dari situ gak lama keluar letter of invitation. Dan letter of invitation inilah yang nantinya akan aku gunakan untuk membuat visa dan administrasi lainnya. Jadi alhamdulillah begitu untuk journey yang sangat panjang ini. Dan tentunya setelah diterima, tentunya bukan akhir, tapi menjadi awal dari suatu perjalanan yang baru. Di situ juga aku akhirnya resign kan dari kantor, terus pamitan sama teman-teman dan keluarga. Di situ juga ada banget galaunya, ada banget sedihnya. Ternyata aku kira anxious dan gelisahku akan berhenti di situ, ternyata tidak. Ada gelisah baru yang datang kayak, duh nanti di sana aku bisa punya teman gak ya di Korea aku bisa survive nggak ya bahas apa kelasnya dalam bahasa Korea aku bisa ngerti nggak ya gitu dan lain sebagainya. Tapi lewat momen ini juga aku jadi sadar gitu bahwa banyak cinta di sekitar kita, banyak orang-orang yang sebetulnya ternyata peduli dan sayang sama kita. Gitu. Itu membuat jadi lebih bersyukur dan menjadi semangat gitu untuk menjalani perjalanan baru di sini. Dan tentunya chapter baru di sini, petualangan baru, aku merasa sebagai apa ya, seperti memulai lembaran baru ya, kayak apa ya, kayak bener-bener karena memulai semuanya dari awal gitu kan, dari yang temennya bisa dibilang mungkin nol lagi, terus kayak nyari eh, nyari komunitas lagi, nyari rumah lagi gitu kan, rumah baru, terus nomor baru semua, kayak orang-orang nggak tahu background kita seperti apa, kita harus menceritakan lagi diri kita kayak gitu. Dan memang dalam perjalanannya tidak mudah, pasti banyak ups and down, apalagi di negara orang yang latar belakangnya sangat jauh berbeda gitu. Tapi memang semuanya rewarding. Aku pun juga di sini masih belajar untuk kayak, oh ternyata diri aku seperti ini ya. Jadi kayak lebih mengenal sisi lain dari diri aku juga gitu selama di sini, alhamdulillah. Jadi kalau bisa dirangkum dari keseluruhan ceritaku, aku cuma pengen nyampein satu ini juga. There is more regret in never trying than regret of trying and failing. Tentu dari setiap kesempatan yang datang, pasti ada rasa kayak gelisah, rasa kayak aduh, coba nggak ya, kayaknya gagal deh. Atau misalnya, ah nanti coba terus gagal lagi, terus gimana. Tapi beneran kayak coba aja dulu. Kita meskipun kayak takut sama outcome-nya akan seperti apa, tapi yang penting coba aja dulu. Karena kita akan menyesal lebih-lebih karena nggak pernah nyoba dibandingkan oh ya udah nyoba terus gagal oh ya udah setidaknya kita mencoba gitu dan dari sini em, segitu ceritaku. Aku berdoa semoga teman-teman di sini semua diberikan kekuatan keberanian dan berkah dari Tuhan selama semua perjalanan teman-teman dan semua yang diusahain. Selanjutnya mungkin sesi Q&A ya Kak ya. Oke, Kak Meli, thank you so much untuk sharing sessionnya. Wow, aku juga jadi merasa tergerak setelah mendengar cerita dari Kak Meli ya. Masya Allah. Apalagi tadi setelah melihat doa Kak Meli ketika sedang pasrah, sedang lagi down-downnya gitu ya. Masya Allah. Makasih banyak Kak Meli untuk sharing sessionnya. Terima kasih kembali. Oke, dan kita tahu ya teman-teman dari cerita tadi bahwa perjalanan Kak Meli sampai di Korea saat ini tuh kayak panjang banget dan banyak banget rintangannya teman-teman ya. Dan pasti di sini juga teman-teman udah punya banyak pertanyaan ya terkait cerita-cerita dari Kak Meli tadi. Jadi teman-teman boleh yang punya pertanyaan, kalau mau di chat boleh ya menggunakan format yang sudah aku kasih. Kemudian kalau misalnya mau bertanya langsung boleh tinggal raise hand aja teman-teman ya. Silahkan, guys.
Wah, udah langsung nih Kak, ada yang resen Kak Meli. Oke, kita mulai dari Kak Sultan. Silahkan Kak Sultan. Oke Kak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Meliana udah ngasih insight banget untuk GKS. Aku emang excited banget sama GKS ini udah dari tahun kemarin gitu, sebelum aku lulus. Aku mungkin ada beberapa pertanyaan tapi aku rangkum jadi satu pertanyaan di satu kali pertanyaan ini Kak. Yang pertama, aku dari jurusan pendidikan seni rupa. Aku punya interest untuk meneliti yaitu metode pendekatan seni rupa dasar, pendidikan seni rupa dasar untuk anak berkebutuhan khusus. Pertanyaanku yang pertama, gimana caranya Kak Meliana itu untuk research kampus yang sesuai dengan penelitian dan yang sesuai dengan jurusannya Kakak gitu, risetnya, sebelum Kakaknya eee, bikin study plan atau apply kampus gitu. Terus kemudian yang kedua juga, kira-kira boleh tahu nggak Kak, ya kita tahu ya kalau emang beasiswa itu, eee, funded, apalagi yang GKS ini kan fully funded setahuku ya. Tapi kan untuk persiapan ke sana kita butuh modal gitu. Nah, itu kira-kira kalau boleh di-spill, berapa eee, modal biaya yang Kak Meliana persiapkan gitu agar, mungkin aku nanti ke depannya juga akan prepare di tahun depan gitu untuk persiapan masalah biaya. Kemudian yang terakhir yang aku tanyakan, tadi kan Kak Meliana menyantumkan, sertifikat topik ya, gitu. Nah semisal, apakah, IELTS, TOEFL itu juga menunjang atau mungkin kita harus, prioritaskan topik dulu atau dua-duanya atau mungkin aku cuman punya IELTS atau TOEFL gitu gimana, Kak? Itu aja sih, Kakak. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, Kak Meli bisa langsung dijawab, Kak. Oh, oke. Oke, buat Kak Sultan, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi, untuk pertanyaan yang pertama, terkait jurusan, itu... Sebentar. Nah, aku mau nunjukin ini. Nah, jadi kalau misalnya terkait ini, eh, kalau berbicara soal GKS ya Kak ya. Jadi kan kalau misalnya di websitenya itu dia ada ini ya, postingan ketika mereka publish guideline untuk program tahun itu, mereka kasih file, di sini tuh ada guideline, kemudian di sini format untuk pendaftarannya, dan di sini ada university information. Dan dari sini tuh kalau misalnya kita buka, di sini folder-folder lagi gitu, tiap univ yang mereka buka pendaftaran untuk GKS. Nah, kemarin yang aku lakukan itu adalah dari daftar university ini, kita screening, benar-benar screening setiap Excel file, atau misalnya setidaknya kampus yang kita memang tertarik, itu tuh di screening, kira-kira jurusan apa ya yang potensial nih untuk kita daftar, kita bikin catatannya. Oh, di kampus ini ada jurusan ini. Nah, dicari tuh, dari situ baru kita setidaknya untuk coba browsing lebih lanjut lagi ke website kampusnya dengan jurusan yang lebih spesifik. Kita coba cari lagi. Kalau misalnya tips dari aku, tentunya, oh ya, jadi misalnya nanti kita buka file Excel-nya nih ya, yang muncul tuh akan seperti ini. Jadi ini aku sengaja buka yang SNU, mereka buka departemen, ternyata ada Korean language, ada linguistik, terus di sini juga ada belajar, ada jurusan antropologi gitu ya dibuka. Nah, di sini tuh ada informasi. Kalau kita geser, di sini kan ada requirement, mereka misalnya minta topik 3, terus di sini ternyata kelasnya akan dalam bahasa Korea 100%, kayak gitu.
Nah, dari situ kita catetin, bikin catatan, screening, terus cari lebih lanjut lagi di websitenya. Nah, dari sini tips dari aku, kalau misalnya websitenya itu ternyata provide dalam bahasa Inggris, terus misalnya mereka ngasih apa ya, penjelasan yang mudah dipahami di websitenya, kayak misalnya syarat kelulusannya seperti apa, terus misalnya mata kuliahnya yang mereka provide itu ada apa aja. Ini adalah salah satu indikator kalau kampus ini tuh sangat friendly terhadap foreign students, jadi bisa dipilih juga berdasarkan kriteria ini. Nah, cuman kemarin itu pas aku lagi screening jurusan public health, cuman ada 5 kampus doang yang buka. Jadi eh, aku cuman fokus nyari ke 5 ini aja sih. Kemarin sih gitu. Kemudian pertanyaan kedua itu tadi tentang bahasa bukan ya? Iya, Kak, tentang sertifikat bahasa. Oh iya, kalau sertifikat bahasa itu sebenarnya dari guideline GKS mereka ada nilai plus kalau misalnya kita submit sertifikat sertifikat bahasa entah itu IELTS, TOEFL, IBT ataupun topik kita dapat nilai plus, dapat poin plus. Cuman memang perbandingannya itu masih lebih tinggi topik. Jadi misalnya topik kita submit level 4 atau level 3 itu udah dapat poin. Sementara kalau misalnya untuk IELTS dan TOEFL kalau nggak salah itu IELTS kemarin minimal hmm, pokoknya berapa ya? Aku agak lupa, tapi 6 gitu ya. Nah, jadi dari situ baru dapat poin dan memang presentasi poinnya juga berbeda, lebih tinggi topik sedikit gitu. Cuman saran aku kalau misalnya emang punya IELTS, submit aja karena itu akan tetap membantu. Temen aku juga kemarin ada yang daftar jalur kedutaan dan dia cuma punya IELTS, dia submit itu dan lolos. Alhamdulillah gitu. Kemudian untuk pertanyaan ketiga, maaf Kak, boleh diulang? Aku lupa. Untuk pertanyaan terakhir itu eh, modal biaya Oh iya, Kakak Meliana untuk prepare untuk buat apply GKS. oke, terima kasih. Jadi kemarin itu aku nggak begitu mentotalkan, cuman kemarin yang banyak makan biaya itu adalah di persiapan dokumen. Jadi yang pertama itu ketika jasa terjemah satu lembar apa satu dokumen dia itu tarifnya kurang lebih kayak 40.000, 45.000. Dan kedua, ketika notaris juga sama minta dicap notaris itu keluar lagi kurang lebih 45.000 juga setiap lembar. Kalau notaris itu dia hitungannya per lembar. Terus apostil, apostil ini harga per 2025 kemarin aku belum update yang tahun ini apakah naik atau enggak. Tapi kemarin itu aku satu dokumen 150.000. Jadi kemarin ada dokumen yang aku submit kayak misalnya kakak, akte kelahiran, terus ijazah dan transkrip. Karena aku juga profesi apoteker, jadi ijazah S1 dan ijazah profesi, jadi ada dua yang harus, jadi double gitu. Aku harus ngurus dokumennya, transkripnya juga jadi double. Jadi cukup agak makan di situ kayaknya ada sih, mungkin sampai 1 juta kayaknya ada sih kayaknya. Soalnya apostilnya juga lumayan makan biaya, tapi untungnya memang cuman dokumen identitas dan akademik aja gitu yang perlu melewati proses ini. Kayak gitu. Terus kemarin lebih banyak terbantu juga karena aku domisili di Jakarta, jadi tinggal naik transport umum dan tinggal ngirimin dan lain sebagainya gitu kan. Mungkin kalau misalnya di luar Jakarta akan keluar biaya juga untuk ngirim dokumen, untuk misalnya transport juga kayak gitu. Dan kalau misalnya teman-teman mau ada persiapan bahasa, mungkin perlu nyiapin juga untuk uang ngambil tes bahasa. Kurang lebih seperti itu. Oke,
Seperti itu ya Kak Sultan, semoga terjawab. Kemudian di sini juga sudah ada yang mengantri. Kak Nana, silahkan Kak Nana. Halo, selamat sore Kak Meli dan Miss Melva. Sore, Sore. Kak. Apakah suara saya sudah terdengar jelas? Aman. Oke. Sebelumnya terima kasih Kak Meli dan Agnes Benua atas kesempatannya. Jadi saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu, setahu saya kan kalau mau kuliah di Korea itu ada training Korean language for a year. Jadi kalau misal nih si calon mahasiswanya itu udah punya skill bahasa Korea yang agak lumayan mungkin, apakah mereka bakal tetap ikut training itu atau enggak? Nah, kalaunya seperti itu, apakah kayak ada minimal levelnya itu apa gitu? Kemudian yang selanjutnya, sebagai muslim di Korea itu gimana sih Kak, tempat ibadahnya kalau misal lagi berada di luar ataupun kayak di kampus atau di tempat makan gitu, apakah kayak susah nyari tempat buat ibadahnya seperti kayak tempat wudhunya kayak gitu Kak? Mungkin itu aja pertanyaan saya. Oke. Terima kasih, Kak. Ini boleh langsung jawab atau? Boleh banget Kak, Oh, silahkan. oke, terima kasih Kak Nana buat pertanyaannya. Itu interesting, such a interesting question. Jadi untuk pertama, eh untuk language program, iya betul, GKS itu dia provide 1 tahun language program sebelum kita mulai degree. Nah, untuk language program ini wajib, tapi bisa exempt. Jadi buat teman-teman yang udah punya topik level 5 atau 6 itu bisa skip langsung ke degree. Jadi nggak perlu ambil language program. Jadi sama dengan proses apa ya, perjalanan studinya lebih singkat dan keuntungan lainnya adalah teman-teman dapat stipend yang 10% apa ya, lebih tinggi dibandingkan teman-teman yang eh, attend language program dulu gitu. Jadi kurang lebih di situ untuk minimumnya berarti topik level 5. Dan kalau untuk pertanyaan yang kedua, kehidupan sebagai Muslim tentu saja tidak mudah. Sebenarnya kalau misalnya dari segi makanan, enaknya di sini tuh apa ya, kayak kebijakan pelabelan makanan di Korea itu dia udah meng-highlight gitu kan kalau misalnya ada alergi dan komposisi makanan yang misalnya dia mengandung babi itu pasti sudah ada labelnya gitu loh. Jadi mengandung pork gitu. Jadi situ bisa jauh lebih mudah dan di SNU alhamdulillah di sini kantinnya itu dia terbuka gitu loh. Jadi misalnya menu hari ini ada ini. Kalau misalnya mereka provide seafood, mereka akan kasih label kayak no no meat gitu. Jadi itu bisa kita pilih juga menjadi suatu kemudahan. Dan untuk sholat, biasanya tentu saja di sini tidak ada apa ya, langka sekali namanya musola dan tempat wudhu yang proper. Jadi kalau wudhu pasti di wastafel toilet. Dan kalau sholat itu benar-benar harus kayak pinter-pinter ngakalin gitu. Aku sering banget kayak misalnya sholat di kafe di pojok gitu. Jadi kayak ya harus tebal muka aja gitu soalnya ya gimana lagi gitu. Kalau misalnya yang paling enak sih di sini misalnya ada kayak kalau di kampus aku ada ruang lab dan itu jarang orang masuk ke sana kan. Jadi aku suka pakai itu untuk sholat. Terus ada juga tips lain misalnya kayak kita sholatnya di fitting room. Misalnya datang cari Uniqlo terdekat terus kayak ya udah kita ambil baju sembarang tuh sholat di fitting room atau misalnya di emergency stairs kayak di tangga darurat di situ kan juga jarang orang lewat ya kita masuk tuh ke situ terus kayak ya udah gitu sholat situ biasanya ngakalinnya di situ sih atau ya misalnya di sini kan juga banyak kayak karaoke nah jadi kadang juga kayak aku ke karaoke meskipun ya susah gitu untuk khusyuk tapi ya ya udah gitu kalau emang kepepet dan
yang menjadi lebih tantangan adalah misalnya kayak kita lagi main sama orang Korea gitu, sama teman Korea. Kita jadi kayak harus menjelaskan dengan bahasa yang lebih mudah dipahami mereka gitu, supaya nggak memandang yang kayak, ih, kok ribet sih gini 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 gitu. Itu sih tantangannya. Tapi sejauh ini, alhamdulillah aman dan ternyata bisa gitu seiring berjalannya waktu. Oke, wah ternyata berat ya Kak untuk melaksanakan sholat di sana. Tapi seperti Kakak tadi bilang, walaupun berat tapi bisa dilakukan gitu. Oke, kemudian kita lihat dulu nih Kak Meli, ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Pertama dari Kak Cika. Dari 4 pertanyaan Kak Cika, mungkin sudah ada satu yang terjawab. Jadi aku ambil 3 saja. Mungkin aku bacakan satu persatu ya Kak Meli. Boleh, Kak. Oke. Kata Kak Cika, halo Kak Meli, perkenalkan aku Cika dari Jakarta. Thank you for taking your time to share this knowledge to us. Nah, pertanyaan pertama adalah, kemarin aku, Cika, coba lihat beberapa program yang dibuka di KU, ada keterangan programnya diajarkan dalam bahasa Inggris atau Korea. Kalau kita memilih program yang diajarkan dalam bahasa Inggris, apakah tetap memerlukan topik atau tidak ya Kak Meli? Mungkin bisa Oh, langsung jawab, Kak. oh, Satu oke, oke. persatu boleh. Oke, oke. Thank you, Kak, udah dibacain. Nah, buat Kak Cika, jadi kalaupun misalnya programnya diajarkan dalam bahasa Inggris, kampusnya itu pasti akan ngasih keterangan kayak di Excel yang tadi aku tunjukin. Dia ada requirement topik, terus kemudian eh, bahasa yang disampaikannya akan Inggris atau Korea, dan apakah applicable untuk S2 dan S3. Jadi di Excel file itu semua informasinya ada. Meskipun misalnya kayak dia misalnya akan disampaikan dalam bahasa Inggris, tapi ada beberapa kampus yang tetap require topik. Tapi ada juga yang dia memang pure dalam bahasa Inggris dan dia nggak perlu topik gitu. Tapi kalau misalnya daftarnya lewat GKS dan kita belum punya topik, meskipun major kita nanti dalam bahasa Inggris, tapi tetap kena kewajiban dari GKS untuk tetap language program gitu. Semoga bisa dipahami. Oke, seperti itu ya Kak Cika untuk pertama. Kemudian yang kedua terkait timeline, katanya apakah timeline embassy track dan university track di waktu yang bersamaan atau berbeda? Oke, nah, generally untuk embassy track dan university track itu di waktu yang berbeda, tapi memang berdekatan. Selalu embassy track yang duluan. Jadi tips dari aku juga adalah kayak nothing tulus, apply aja untuk embassy track. Kalaupun nanti ternyata, oh, belum rezeki nih di embassy track, kita masih punya university track. Tapi kita harus aware ketika daftar, kita make sure untuk pastiin, oh, univ yang kita tuju ini timelinenya seperti apa. Itu juga file tentang timeline ini juga di-provide di zip file yang dari website GKS-nya. Jadi dari situ sih acuannya. Misalnya contohnya nih, kayak misalnya Embassy Track, dia kan di jalur kedutaan itu kayak Februari. Nah, pengumumannya Maret awal. Biasanya univ track itu mulai buka kayak April. Tapi kita juga perlu lihat, karena kalau misalnya unit track kan kita harus ngirim dokumennya langsung ke Korea. Kadang ada yang terkendala karena itu di tengah-tengah Lebaran. Jadi kantor pos tutup. Jadi kita harus berstrategi banget sih kalau soal itu. Oke, jadi kita harus pintar-pintar untuk menyusun strategi timeline ya Kak. Karena bahaya kalau misalnya sampai telat ya Kak Meli. Oke, kemudian mungkin ini yang terakhir dari Cika terkait kehidupan setelah lulus. Katanya, apakah peluang bekerja di Korea setelah selesai pendidikan lebih besar atau GKS mengharuskan untuk pulang ke Indonesia, Kak Meli? Oke, nah, peluang kerja di Korea itu sebetulnya memang lagi-lagi tergantung jurusan dan tergantung demand yang dibutuhkan di Korea ini teh apa. Kalau misalnya dari GKS, karena ini beasiswa dari pemerintah Korea, jadi kita nggak harus balik lagi ke Indonesia. Dan kalau misalnya award di GKS, dia juga dapat apa ya benefit untuk visa kerja
untungnya. Jadi misalnya untuk nge-apply visa, misalnya permanen visa atau misalnya mau apply visa kerja, itu prosesnya bisa jauh lebih mudah kalau misalnya kita award di GKS. Enaknya di situ. Tapi kalau peluang kerja lagi-lagi pasti tergantung kebutuhan lapang kerja di sini, background kita seperti apa, skill yang kita punya, dan tentunya kemampuan bahasa Korea juga akan menjadi pertimbangan gitu. Oke, seperti itu ya Kak Cika jawabannya. Semoga terbantu. Nah, kemudian kita balik lagi nih Kak. Sudah ada dua orang yang raise hand. Yang pertama silahkan Kak Urianda. Silahkan Kak open mic. Halo Kak Urianda. Oke, mungkin kita lagi AFK mungkin ya Kak Urianda. Kita next dulu ke antrian selanjutnya ada Kak Mutia Shiva. Silahkan Kak Mutia. Oke, suaranya sudah terdengar, Kak. Sudah terdengar aman. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Yang ingin aku tanyakan adalah, em, walaupun ini beasiswa ya Kak fully funded, tapi tetap harus tadi ada modal yang kita persiapkan. Tadi sudah dijelaskan terkait persiapan dokumen. Yang ingin aku tanyakan adalah, eh, yang aku tahu ya Kak, walaupun beasiswa tentunya nggak langsung turun stipend allowance-nya ya. Nah, berapa biaya berapa biaya yang kakak siapkan untuk eh, se- sebulan sampai 2 bulan pertama tinggal di Korea sampai stipend allowance-nya turun seperti itu. Terima kasih. Oh iya, terima kasih pertanyaannya kamu Tia. That's really good point. Aku miss di situ. Em, iya betul, aku waktu awal keterima itu kan datang ke sini di akhir Agustus dan itu selama bulan September untuk 20 hari pertama aku survive pakai uang sendiri dulu dan untuk bayar dormitory juga itu pakai uang sendiri dulu untuk registrasi pertama gitu. Kemarin itu kalau misalnya ini karena aku pakai standar SNU dan standar di Seoul, kalau untuk dormitory itu kemarin kurang lebih 5 juta rupiah. Itu udah termasuk biaya maintenance bulan pertama sama deposit. Jadi kan kalau di Korea itu living systemnya itu kita pertama daftar, ibaratnya daftar, dan ada uang deposit yang kita simpan, dan ada uang bulanan untuk maintenance fee yang terpisah juga gitu. Nah, jadi waktu itu aku bayar all in one untuk dormitory, tapi ada beberapa, kayak misalnya teman-teman yang di language program, mereka dapat keringanan. Jadi untuk bulan pertama nggak apa-apa mereka nggak bayar dulu gitu untuk dormitory. Jadi dibayarin nanti di kolektif gitu di bulan selanjutnya. Ada yang kayak gini juga. Jadi sebenarnya bisa kayak dikomunikasikan dengan pihak kampus dan juga pihak dormitorinya. Itu kalau misalnya teman-teman mau tinggal di asrama di dormitory. Kecuali kalau misalnya dari awal udah mau mencari kayak kos-kosan, itu pasti harus pakai uang sendiri, mau nggak mau. Dan kalau misalnya untuk living cost, kurang lebih, aku sebenarnya juga nggak ngitung sih, cuman kayak ya udahlah pakai aja dulu namanya juga untuk bertahan hidup, jangan sampai kelaparan gitu, jangan sampai di negara orang malah jadi sakit. Jadi beneran kayak ya udah nggak terlalu dihitung-hitung, cuman banyaknya kayak mengandalkan makanan di convenience store karena di situ apa ya masih pertama kali datang ke sini juga kayak gitu kan lebih enak aja gitu untuk mencari informasi di produknya. Tapi kurang lebih menurut aku kalau misalnya punya sekitar berapa ya? Kayaknya kalau untuk 1 bulan sekitar 2 juta untuk biaya makan harusnya bisa sih Kak, kurang lebih. Jadi seperti itu ya Kak. Aduh, aku lupa juga nih namanya. Mungkin seperti Kak Kak Mutia tadi Tika. kalau tidak Oh, salah. kamu Tia ya?
Iya, Iya, kalau tidak salah. Iya. Oh iya betul. oke. Jadi seperti itu ya Kak Mutia. Iya, Kemudian tadi terima aku kasih. lihat Kak, sama-sama. Oke. Kemudian tadi aku lihat Kak Urianda itu mengacukan tangannya terus turun lagi, mengacukan lagi, turun lagi. Gimana Kak Urianda? Apakah masih ingin bertanya? Sepertinya tidak jadi ya Kak Meli. Kalau begitu kita next ke di chat ya teman-teman. Di sini ada pertanyaan di kolom chat dari Kak Bahrudin. Ada dua pertanyaan, akan aku bacakan satu persatu. Yang pertama itu terkait personal statement. Tadi untuk personal statement pada saat masa sekarang yang dikerjakan, boleh tidak ya Kak, saya memaparkan proyek sosial yang sedang saya kerjakan. Begitu Kak Meli. Oh, Kak, maaf, ini buat yang Kak Halilintar, Hmm? kayaknya ada pertanyaan juga ya sebelumnya. Oh iya, oh iya, sorry Kak, itu kelewat. Oh Oke, iya. oke. Mungkin kita boleh ke Kak Halilintar dulu. Oke. Jadi katanya kan saat ini saya PNS. Lalu kalau saya mendapatkan program GKS yang tertarget untuk instansi saya, apakah requirement-nya sama dengan GKS untuk jalur umum? Begitu Kak. Oke, terima kasih Kak pertanyaannya dan terima kasih sudah dibacakan juga Kak Melva. Iya. Buat jalur yang tertarget, ada teman aku juga yang award di jalur sana dan requirement-nya juga sama, cuman mereka tidak terlalu menekankan kemampuan bahasa Korea. Tapi kalau dari segi proses seleksinya sama, kayak ada wawancara dengan kampus, terus mengirimkan berkas yang kayak mencakup identitas, dokumen akademik, dan juga personal statement, study plan, itunya tetap sama. Cuman memang tidak terlalu menekankan ke kemampuan bahasa Korea, karena biasanya yang tertarget itu mereka course-nya dalam bahasa Inggris. Jadi mereka juga nggak ada kewajiban untuk language program, seperti itu. Oke, seperti itu ya Kak Halilintar. Semoga terbantu. Kemudian tadi kita next ke Kak Bahrudin. Tadi pertanyaan pertama dari Kak Bahrudin terkait personal statement. Katanya untuk personal statement tadi pada saat masa sekarang yang dikerjakan, apakah boleh saya memaparkan proyek sosial yang sedang saya kerjakan? Begitu Kak Muti, Kak Muti ya Kak Meli. Oke. Terima kasih untuk pertanyaannya, Kak. Untuk project itu sangat-sangat boleh, apalagi kalau misalnya itu align gitu dengan misalnya jurusan yang dipilih, kemudian itu bisa menguatkan personality Kak Bahrudin juga, misalnya dari project sosial itu apa yang sebenarnya ingin ditunjukkan itu ke pembacanya, apakah problem solving atau misalnya em, critical thinking atau misalnya kayak teamwork, itu bisa juga di highlights gitu di poin-poin yang ingin dipaparkannya. Oke, jadi seperti itu ya Kak Bahrudin. Kemudian pertanyaan terakhir dari Kak Bahrudin ini mungkin terkait kehidupan sehari-hari. Jadi untuk orang Korea asli, apakah ada perlakuan rasis terhadap pendatang dan bagaimana juga ketersediaan makanan halal? Kemudian beribadah. Kalau beribadah mungkin tadi udah ya Kak Meli sudah sempat mention. Mungkin itu saja sampai ketersediaan makanan halal untuk kita sebagai Muslim. Begitu Oh, Kak Meli. oke. Kalau di sini tentu case by case. Ada yang teman aku juga kena apa ya? Bu, mungkin nggak bisa dibilang yang rasis, tak garis keras gitu enggak. Cuman perlakuan yang mungkin kurang nyaman. Terutama kalau misalnya teman-teman pergi ke daerah gitu ya, bukan ke kota besar seperti Seoul. Aku sendiri juga pernah pergi ke daerah. Ada orang yang kayak, kenapa ya? Kok kayak ngeliatin aku dengan tatapan yang nggak enak gitu. Kayak aneh gitu melihat aku yang memakai kerudung gitu. Tapi yang nggak tahu, mungkin dia lagi ada masalah di rumah tangganya atau gimana. Mungkin ya gitu. Terus em, pernah juga mungkin karena ini ya soal perlakuan rasis.
Sebenarnya kalau dari teman-teman sekitar aku, dari orang-orang di sekitar aku, aman sejauh ini mereka sangat tolerable dan bahkan ada yang ngebantuin aku, teman Korea aku. Jadi misalnya aku lagi hangout sama dia, terus aku bilang, aku udah harus sholat nih gitu. Dia beneran yang kayak bantu nyariin aku tempat gitu. Oh Meli mau mau sholat di mana? Di sini kayaknya aman deh gitu ya. Ya udah nggak apa-apa di sini aja dulu. Kadang itu yang bikin kayak ya ampun terharu gitu. eh jadi nggak perlu terlalu khawatir. Pasti em, apalagi di lingkungan kampus banyak orang-orang yang sudah berpendidikan dan sudah terekspos juga dengan international exposure gitu. Jadi mereka pasti akan mengerti dan akan tolerate gitu. Cuman kalau dari pengalaman aku harus siap dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin di luar ekspektasi gitu ya. Aku pernah lagi datang ke acara apa ya pameran kopi, terus ada stand gitu kan yang jualan makanan. Terus aku dateng, terus dia nanya, oh dari Indonesia, iya. Terus kayak pokoknya singkat cerita dia bertanya gitu kayak kenapa pakai kerudung? Bukannya kerudung itu eh, kayak udah ajaran tradisionalnya Islam ya kan orang-orang sekarang udah nggak pakai kerudung nih kayak orang-orang Islam yang nggak pakai kerudung gitu kan udah mengikuti zaman gitu dia bilang gitu kayak jadi gimana ya ngejelasinnya ada yang kayak gitu juga terus intinya paling banyak itu aku menerima pertanyaan soal kerudung sih tapi nggak yang sampai rasis gimana ya. Eh, Sejauh ini kayak lebih harus pinter-pinter ngejawabnya aja sih karena ya pada dasarnya mereka nggak tahu gitu. Terus kalau ketersediaan makanan halal, ini pun juga tergantung daerah. Kalau misalnya di kota besar seperti Seoul, Busan, itu alhamdulillah banyak makanan yang misalnya resto yang memakai label halal gitu. Cuman yang memang agak susah itu misalnya kayak ke daerah-daerah yang lain, kayak misalnya countryside atau misalnya ke daerah yang agak apa ya, agak desa, itu agak sulit karena mostly mereka tidak provide bahasa Inggris juga dan menunya full in Korea. Jadi ya memang harus bertanya gitu. Terus kalau ketersediaan makanan halal juga sebenarnya bisa diakalin juga karena di sini kan untuk pelabelan makanan mereka punya aturan kayak oh oke label alergi itu beneran beneran dicantumin gitu di makanan. Even misalnya kayak kita ke kafe, mereka juga nyantumin gitu. Oh ini mengandung pork misalnya, ini mengandung kedelai, susu. Mereka selalu mencantumin itu. Jadi kita bisa pakai itu sebagai salah satu informasi. Nanti seiring berjalannya waktu akan lebih ngeh lagi kok sama kosakata bahasa Korea. Mungkin pas awal-awal datang kayak oke kayak kita mencari makanan terus kayak yaudah gitu bacain lama gitu di depan lemari lemari apa convenience store kayak gitu. Tapi lama-lama juga oh udah terbiasa nih sama bentuk tulisannya. Jadi sebenarnya masih bisa diakalin gitu. Oke, jadi mungkin dari kalau keseharian tuh lebih ke kesiapan kita untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan random ya Kak Meli. Iya, Kak. Oke, nah kemudian di sana wah ternyata mungkin agak sulit ya untuk makanan halal itu Kak, terutama kata Kak Meli di countryside. Tapi kalau boleh tahu Kak, apa sih makanan yang paling Kakak suka di Korea? Wah, Wah, banyak lagi. aduh susah ya kayaknya. Kalau disuruh pilih satu bisa nggak Kak? Tapi aku suka kayak olahan daging sapi gitu loh, Kak, kayak bulgogi gitu. Aku suka banget. Oh, wah itu kayaknya enak banget sih kalau makan langsung di sana Kak. Iya, Aduh ya, semoga kita semua bisa punya kesempatan untuk nyoba di tempatnya langsung ya teman-teman. boleh. Kabar-kabarin aja kalau dateng. Waduh, tuh guys, ditunggu sama Kak Meli. Ayo guys ya, tunggu apa lagi kalian? Segera ya. Nah,
Mungkin Kak Meli itu pas banget menjadi pertanyaan terakhir kita dan waktunya juga sudah mendekati jam pukul 5 di sini ya, pukul 5 sore. Nah, tapi sebelum kita tutup nih Kak Meli ada nggak pesan-pesan ya buat teman-teman di sini yang masih takut-takut untuk apply beasiswa, Kak? Wah, Apa ya? Beratkah sebetulnya, pertanyaannya, Kak? eh, sebetulnya tips dari aku sebenarnya juga apa ya, nggak nggak yang banyak gimana karena aku pun juga masih belajar. Tapi intinya jangan takut mencoba dan harus selalu ingat bahwa beasiswa itu bukan persiapan kebut semalam, persiapan bertahun-tahun, persiapan berbulan-bulan. Jadi di setiap teman-teman dapat atau datang kesempatan yang bisa sekiranya untuk menjadi apa ya, tempat untuk kita tumbuh menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang belajar hal baru, ambil aja gitu kesempatan itu. Karena aku pun juga awalnya gitu. Aku nggak bisa dibilang kayak nggak begitu terfokus banget. Oke, aku ingin daftar beasiswa di tahun 2025 itu enggak. Cuman ketika selama prosesnya, ketika misalnya aku ditawarin, oke mau nggak menjadi research assistant, belajar nulis nulis artikel ilmiah, oke aku iyain, meskipun aku nggak tahu ujungnya akan kemana. Terus waktu itu juga, oh ya udah mungkin aku butuh kali ya tes topik, meskipun aku juga nggak tahu gitu, apakah aku akan memakai skor topik itu atau enggak. Cuman waktu itu mindset aku adalah, ya udah coba aja dulu, hasilnya ya udah gimana ntar. Yang penting dari Hmm. prosesnya, aku tahu aku akan tumbuh. Jadi setiap ada kesempatan tumbuh, ambil aja. Dan ternyata semuanya menjadi satu garis yang mempersiapkan kita ketika si kesempatan itu tuh datang gitu. Hmm. Begitu. Wah, ternyata kalau misalnya memang kita mengambil kesempatan-kesempatan baik itu, kesempatan itulah yang memang secara perlahan mengantar kita ke mimpi-mimpi yang udah kita susun, begitu ya, Kak Meli. Betul. Oke, makasih banyak Kak Meli untuk semua jawabannya. Sangat detail, sangat insightful dan ke aku pun Kak itu sangat-sangat terbantu dari penjelasan Kak Meli dan terima kasih banyak untuk teman-teman yang aktif bertanya ya. Oh iya, teman-teman, sebelum teman-teman keluar dari Zoom, jadi bagi teman-teman yang ingin mengklaim sertifikat, silakan nanti mengisi link yang akan segera kami share di WhatsApp group. Nah, kalau misalnya teman-teman yang belum masuk WhatsApp group, silahkan dicek di message di chat yang sudah aku pin di situ nanti teman-teman tinggal klik aja linknya gitu ya. Jadi Kak Meli mungkin itu akhir perjumpaan kita pada kali ini. Sekali lagi terima kasih banyak Kak Meli sudah menyempatkan waktunya dan atas sharing sessionnya sangat membantu kita semua. Iya, terima kasih banyak Kak Melva, tim English Banua, dan teman-teman semua. Selamat Iya. beristirahat dan melanjutkan aktivitasnya. Iya, baik ya. Jadi begitu teman-teman, kami juga mengucapkan terima kasih banyak atas kolaborator kita hari ini yaitu Forum Maju Bersama OSIS, Gas Belajar ID dan Ibnu Sina Foundation. Jadi akhir kata aku Melva mewakili seluruh tim English Benua. Terima kasih banyak atas antusiasme teman-teman. Selamat sore semuanya dan sampai jumpa di webinar berikutnya. Bye everyone.